Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang diare. Apa sih yang dimaksud dengan diare itu? Diare adalah buang air besar dengan tinja yang berbentuk cair atau setengah cair dan dapat berlangsung lebih dari 3 kali dalam sehari. Frekuensi buang air besar yang banyak pada diare menyebabkan pengeluaran cairan tubuh yang banyak. Banyaknya cairan tubuh yang keluar mengakibatkan tubuh kekurangan cairan yang dapat lanjut menjadi dehidrasi. Pengeluaran cairan dalam tubuh sejalan dengan berkurangnya volume darah, sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran hingga kematian. Kenapa bisa terjadi diare? Yang pertama, karena adanya infeksi, yaitu bakteri, virus, dan parasit. Atau juga bisa karena keracunan makanan loh. Atau juga bisa diakibatkan karena faktor psikologis, contohnya seperti cemas. Yang terakhir juga bisa karena malabsorpsi. Apa saja ya kira-kira penyebab diare? Penyebab atau cara penularan diare dapat dirangkum dalam 4F. F yang pertama, finger. Di jari tangan terdapat banyak kuman. Apabila tidak menjaga kebersihan, maka kuman dapat masuk lewat mulut dan dapat menyebabkan diare. Yang kedua, flip. Air yang tidak matang mengandung kuman. Apabila kita minum, maka dapat menyebabkan diare. Lalu yang ketiga, fly. Lalat dapat membawa banyak kuman yang dapat disebarkan ke makanan dan minuman yang dihinggapinya. Apabila makanan tertelan, kuman dapat masuk ke saluran pencernaan. Lalu yang terakhir, wild. Lingkungan kotor sebagai tempat hidup kuman yang dapat menjadi bibit penyakit. Apa saja ya tanda dan gejala diare? Yang pertama, buang air besar cair dan berdarah. Lalu yang kedua, dehidrasi. Yang ketiga, BAB lebih dari 3 kali sehari. Yang keempat, yaitu mulas sampai kram. Kemudian yang kelima, perut kembung. Yang keenam, mual dan muntah. Yang terakhir, BB turun. Bagaimana ya cara mencegah diare? Langkah-langkah yang diterapkan untuk terhindar dari diare dapat kita mudah mengingat dengan singkatan MAMA. Apa sih yang dimaksud dengan MAMA? M yang pertama yaitu makanan dan minuman pastikan bersih, terhindar dari lalat, dan tidak jajan di sembarang tempat. Kemudian A yang pertama yaitu ASI eksklusif 6 bulan dilanjutkan selama 2 tahun. ASI dapat meningkatkan bakteri baik di dalam usus, sehingga pemberian ASI dapat menunjang kesehatan usus. Kemudian M yang kedua yaitu mencuci tangan. Dilakukan setiap kali sebelum dan sesudah makan, sesudah buang air, dan sesudah bermain. Kemudian A yang kedua yaitu atur kebersihan lingkungan dengan buang air besar di jamban dan buang sampah pada tempatnya.
Bagaimana ya cara mengobati diare? Yang pertama, berikan Oralit sesegera mungkin untuk mengatasi dehidrasi. Oralit adalah campuran dari 1 sendok garam, 8 sendok gula, dan 1 gelas air mineral. Kemudian yang kedua, banyak minum air putih. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi. Yang keempat, yaitu segera bawa ke dokter apabila diare tidak kunjung sembuh. Kapan kira-kira harus memeriksakan diri ke dokter? Pada anak, jika diare yang menyerang anak semakin parah atau berkelanjutan. Yang kedua, jika anak sudah menunjukkan tanda-tanda diare. Yang ketiga, jika mengalami diare sebanyak 6 kali atau lebih dalam kurun waktu 24 jam. Lalu, pada orang dewasa, diare yang disertai dengan muntah, adanya perdarahan pada anus, adanya darah pada tinja, diare pada malam hari sehingga akan mengganggu tidur. Kemudian diare terjadi dalam seminggu. Yang terakhir, BB turun drastis. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video selanjutnya.